perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa sebenarnya sholat itu ada dua macam. Ada sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh dalam kitabnya Sirrul Asrar wa Mudhirul Anwar. Dalam kitab ini beliau menjelaskan bahwa sholat itu ada dua macam. Ada sholatus syariah. Sholatus syariah, ada sholatut thariqah. Sholat syariah ialah sholat yang dikerjakan dengan anggota badan, dengan jawarih. Wal muradu minha arkanul jawarih az-zahirah bi harakatil jismaniyah. Yang dimaksud dengan sholatus syariah adalah sholat yang dikerjakan dengan menggunakan anggota badan, jawarih, anggota badan, yang dimana di dalam sholat tersebut ada pergerakan-pergerakan harokat, ya, melalui pergerakan-pergerakan tubuh. Seperti apa? Seperti qiyam, berdiri, wal qiraah, bacaan, wal ruku, was sujud, wal qu'ud, was saut, wal alfat. Itu adalah sholat syariat. Sebagaimana yang kita lakukan sehari-hari, itu adalah sholat syariat. Jadi sholat dalam syariat itu adalah apa? Adalah af'alun wa aqwalun muftatahun bit taslim, muftatahun bit takbir, wa muftatahatun bit takbir, wa mukhtatamatun bit taslim. Itu adalah sholat syariat, sholat secara syariat. Af'alun wa aqwalun, perkataan, yaitu bacaan-bacaan, isinya bacaan-bacaan. Wa aqwa, af'alun, perbuatan-perbuatan, ya, pergerakan-pergerakan seperti qiyam, ruku, sujud, itu kan af'al. Wa aqwalun, dan perkataan-perkataan, bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat, yang mana perbuatan dan perkataan ini diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat secara syariat. Sholat secara syariat tentu kita harus mengikuti apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, menerangkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Shollu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana saya sholat. Artinya dalam hal sholat, dalam hal ibadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, bukan hanya menyuruh ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, tidak. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan terlebih dahulu, kemudian disuruh tirukan. Para sahabat disuruh menirukan, umat Islam suruh menirukannya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini adalah sholat syariat. Sholat syariat tentu harus memenuhi beberapa syarat-syarat, ya, syarat-syarat sahnya, ada syarat-syarat wajibnya, dan harus memenuhi rukun-rukunnya. Ini adalah sholat syariat. Ketika sholat kita lakukan dengan memenuhi syarat-syarat wajibnya, ya, syarat-syarat sahnya, kemudian memenuhi rukun-rukunnya, itu sudah sah secara syariat, sudah sah. Artinya kita sudah telah menggugurkan kewajiban sholat, telah menggugurkan kewajiban sholat.
Ini yang mayoritas umat Islam berada dalam posisi ini. Namun ada yang nomor 2 adalah sholatul thariqah. Tentu ini tingkatan yang sangat tinggi. Maka harus kita ketahui ya, bahwa dalam Islam arkanuddin ya, rukun agama itu ada 3. Apa? Islam, iman, ihsan. Ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah suatu waktu itu datang ke Rasulullah dan mengajarkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu tentang pertama Islam. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Seperti itu. Maka Islam itu adalah syariat. Islam itu adalah syariat. Itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu. Kemudian iman itu adalah tauhid. Iman itu adalah tauhid. Nah, ihsan itu adalah tasawuf, ya, mengenal Allah dengan hati, mengenal Allah dalam hati. Itu adalah tasawuf. Jadi Islam, iman, ihsan ini harus kita sama-sama amalkan. Karena ada sebagian kelompok ya, sebagian orang itu tidak mau mempelajari ilmu tasawuf, tidak mau bertasawuf karena beberapa alasan itu ya, bahwa ilmu tasawuf itu bukan ilmu Islam dan sebagainya, tidak diajarkan oleh Rasulullah dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa, itu pendapat kalian. Tetapi ingat bahwa Islam, iman, ihsan ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh kita tinggalkan. Harus kita pelajari dan kita sama-sama amalkan. Maka di sini dalam kitab ini, Sirrul Asrar ini dijelaskan tentang sholatul thariqah. Seperti apa sholatul thariqah? Sholatul thariqah fahiya sholatul qalbi. Allah. Sholatul qalbi. Sholatul thariqah ini adalah sholatnya hati. Hatinya sholat. Kalau sholatul syariah adalah sholatnya anggota badan yang sholat, belum tentu hatinya sholat. Tetapi ketika sholatul thariqah adalah sholatnya hatinya sholat, bukan hanya sekedar badannya yang sholat, bukan sekedar jasmaninya yang sholat, bukan hanya melakukan pergerakan bacaan dan sebagainya, tetapi juga hatinya sholat, ya, hatinya sholat. Wahia mu'abbadatun faqat ulimat bihadhil ayat was-sholatil wusta. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dalam Al-Qur'an was-sholatil wusta, dan salat wusta. Nah, salat wusta ini ditafsirkan dengan apa? Wal muradu minas sholatil wusta sholatul qalbi. Yang dimaksud dengan sholatul wusta adalah sholatul qalbi, sholatnya hati, ya, sholatnya hati. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Hafizu, laksanakanlah, dirikanlah, jagalah, ala sholawati, sholat yang 5 waktu, terkhusus was sholatil wusta, dan sholat wusta. Sholat wusta ini ditafsirkan dalam Sirrul Asrar, kitab Sirrul Asrar ini adalah sholatul qalbi, sholatnya hati, sholatnya hati. Seperti apa sholatnya hati? Li'annal qalba khuliqa fi wasatil jasadi bainal yamini wasyimal wa bainal ulwi wassufli wa bainas sa'adati wasyaqawati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qalbu baina isbi'aini min asabi'ir rahman
yuqallibuha kaifa yasha. Jadi sholat hati, ya, hatinya ketika sholat, ketika jasmaninya sholat, ketika badannya sholat, hatinya ikut sholat. Ketika sholat, dalam keadaan sholat, hatinya tidak lupa bahwa dia dalam keadaan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak melalaikan Allah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya dia khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat. Tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan sholatut thariqah. Bukan hanya jasmaninya, bukan hanya badannya yang sholat, tetapi ruhaninya, hatinya juga sholat, ikut sholat, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza ghafala an sholatihi fasadat sholatuhu wa sholatul jawarih. Ini termasuk mazhab yang keras, ya. Mazhab yang keras. Apabila seseorang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya lupa kepada Allah dalam sholatnya, apa yang terjadi? Fasadat sholatuhu, maka sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa khusyuk atau hudurul qalbi dalam sholat itu termasuk salah satu syarat sahnya. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sesuai dengan pendapat ini, idza ghafala, apabila lalai, an sholatihi, dari sholatnya, fasadat sholatuhu, maka sholatnya rusak. Wa fasadat sholatul jawarih, dan sholat yang dilakukan oleh anggota badannya juga apa? Tidak sah, batal. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, la sholata illa bihuduril qalbi. Ini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata illa bihuduril qalbi. Ay la tasihhu sholatu, tidak sah sholatnya, illa bihuduril qalbi, kecuali dengan hadirnya hati. Hatinya hadir ketika sholat. Hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya membayangkan keagungan Allah. Hatinya ingat kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan hudurul qalbi. Yang terlintas dalam pikirannya, terlintas dalam hatinya hanya Allah, tidak ingat kepada yang lain. Seperti itu. La salata illa bihuduril qalbi. Li'anna al-musalliya yunaji rabbahu wa mahallul munajati al-qalbu. Karena pada saat itu seorang musalli, orang yang sholat, itu sebenarnya bermunajat kepada Tuhannya. Wa mahallul munajat, tempat munajat itu di mana? Al-qalbu. Tempat bermunajat itu adalah hati. Di mana kita bisa menemukan Tuhan? Di mana bisa kita menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya dalam hati. Kita bisa menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita temukan dalam hati kita dengan apa? Dengan rasa. Allah itu bisa kita temukan dengan rasa. Dengan rasa. Tidak bisa Allah itu ditemukan dengan zat, dengan mata. Di dunia ini tidak bisa Allah ditemukan dengan mata, tetapi bisa ditemukan dalam hati dengan rasa. Sebagaimana Sayyidina Umar Ibnul Khattab berkata, Ra'a qalbi rabbi. Ra'a qalbi, hatiku melihat Tuhanku. Ai binuri qalbi, dengan cahaya hatiku. Artinya apa? Artinya Sayyidina Umar menemukan Tuhan dalam hatinya, dirasa. Karena kalau kita berbicara tentang ma'rifat,
Ma'rifat itu eh, ada dua. Ma'rifatu sifatillah wa ma'rifatu zatillah. Ma'rifat mengetahui sifat-sifat Allah dan mengetahui zat Allah. Di dunia kita tidak bisa mengetahui zat Allah. Zat Allah tidak bisa kita lihat. Hanya bisa kita rasakan dalam hati. Jadi menemukan Allah itu dalam hati. Bukan dengan mata, dengan hati, bukan dengan mata. Fa ma'rifatus sifati, maka mengetahui sifat itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan jasmani. Sifat itu bisa kita temukan, bisa kita rasakan dengan jasmani kita di dunia maupun di akhirat. Sedangkan zat Allah bisa kita temukan, bisa kita ketahui birruhil qudsi. Ini fil akhirah cukup di akhirat, di dunia tidak. Birruhil qudsi, dengan ruh. Seperti itu. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita lihat dengan mata kepala di dunia. Ya, ru'yatullahi la tahsulu fid dunya, bal tahsulu ru'yatu sifatihi fi mir'atil qalbi. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita lihat di dunia dengan mata kepala, tetapi bisa kita lihat, bisa kita rasakan fi mir'atil qalbi, dalam hati, dalam cahaya hati. Itu yang bisa kita lakukan di dunia. Kembali lagi bahwa sholat ya ada dua macam, ada sholatus syariah, ada sholatus thariqah. Sholatus syariah atau dari sholatus syariah itu adalah sholat 5 waktu yang dikerjakan dengan apa? Dengan anggota badan. Di mana di dalam sholat tersebut ada pergerakan yang disebut dengan af'al, ada ruku, ada qiyam, ada sujud, ada julus, itu. Dan juga harus memenuhi syarat-syarat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Ya. Syarat wajib, di antara syarat wajibnya harus al-muslimul akil al-baligh. Itu di antaranya syarat wajib. Ada syartus sihah, syarat sahnya. Syarat sahnya apa? Harus bil wudu, dilakukan dengan kita memiliki wudu, harus mengetahui arah kiblat dan lain sebagainya. Harus suci, bersih dari hadas besar maupun hadas kecil dan lain sebagainya. Itu adalah syarat-syaratnya. Dan rukun, harus memenuhi rukun-rukun. Ketika itu semua terpenuhi, maka sholat kita sah secara syariat. Tetapi belum tentu sah secara hakikat, secara thariqat. Karena sholat thariqat itu adalah sholatnya hati. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la sholata illa bi huduril qalbi. Tidak ada sholat kecuali dengan hadirnya hati. Karena sholatul qalbi ini ya sebenarnya masjiduhal qalbu, masjidnya hati. Wa jama'atuha ijtima'u quwal batin 'alal ishtighal bi asma'it tauhid bilasanid batin. Maka batinnya, hatinya hanya sibuk dengan asma Allah, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya itu yang terlintas. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan.